Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari Bola Adalah Teman, I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa, hari ini kita akan ngebahas Premier League minggu lalu sekaligus mempreview pertandingan Premier League untuk weekend ini. Nah, tentu aja ada berita besar ya yang terjadi setelah hasil pertandingan Premier League kemarin, yaitu tentu saja yang paling heboh adalah dipecatnya Erik ten Hag, di mana banyak pihak yang bilang bahwa ini udah telat 5 bulan, harusnya dipecat habis juara FA Cup, habis final FA Cup itu harusnya juara atau nggak juara, tetap dipecat aja, and now sekarang jadi nggak dapet pre-season segala macam. Nanti gue akan bahas soal Erik ten Hag ini. Kemudian si Mikel Arteta juga oleh media Inggris itu mulai dibandingkan bukan dengan Guardiola, padahal dia kan muridnya Guardiola ya, tapi dia kayak disebut-sebut oleh media Inggris terutama bahwa sebenarnya Arteta ini lebih mirip Mourinho dibandingkan mirip sama Guardiola. Nah, nanti kita akan bahas kenapa media Inggris menganggap seperti itu, dan tentu aja ada juga beberapa pertandingan yang akan kita bahas juga. Oke, sekarang kita mulai dulu di Tiang Jauh. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Nah, yang pertama tentu aja adalah Manchester City melawan Southampton dengan kedudukan 1-0 ya untuk Manchester City. Ini sebenarnya menurut gua hasil yang bagus buat Southampton karena ya peluangnya Manchester City sebetulnya banyak banget, dan memang Southampton, kalau gue jadi Southampton sih kalau ketemu sama City emang gue udah expect bakal kalah ya. Jadi nggak kaget, cuman kalah 1-0 itu pencapaian menurut gue. Dan sebenarnya kalau lu lihat dari caranya Southampton main, terutama pertahanannya ya, itu memang mereka kelihatan cukup solid sih. Dan abis pertandingan juga sama Guardiola juga dipuji, walaupun akhir-akhir ini juga ada banyak ini ya, meme bertebaran di mana Guardiola itu sukanya muji pelatih musuh biar pelatih musuhnya itu nggak dipecat dan dia tetap bisa menang terus. Dia tuh sering kayak gitu si Guardiola ini, kayak dia muji si Ten Hag, terus dia muji ini pelatihnya Southampton, kemarinnya dia muji Arteta, pokoknya sering kayak gitulah. Banyak yang bilang kalau ini tuh mind games dari Guardiola katanya kayak gitu. Kemudian ada tentu aja West Ham United melawan Manchester United 2-1, di mana ini kalau lo nonton pertandingannya pasti terkaget-kaget kenapa waktu halftime itu Man United nggak leading minimal 3-0 gitu. Bahkan kalau mereka akurat bisa leading 4-0 gitu waktu halftime, karena si West Ham-nya jelek banget ya. Mereka main highline, tapi highline itu berkali-kali berhasil ditembus oleh Man United, terutama si Wan-Bissaka ya sekarang di West Ham. Iya sih, dia maju ke depan tapi dia nggak balik ke belakang, man. Jadi si Garnacho itu dari sisi kiri dapat peluang banyak banget, dan kita semua udah tahu kalau Man United tidak pernah bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Akhirnya pada saat kondisi 1-1 ada penalti kontroversial yang menurut gue sebenarnya nggak penalti, tapi seharusnya kalau lo MU lo juga nggak mengandalkan jangan sampai VAR dikasih penalti kayak gitu, karena kalau lo babak pertama udah leading 3-0 lah atau 2-0 aja lah, and then di babak kedua sama-sama ngegolin 1-1, skornya 3-1, and then West Ham dapat penalti, ya kan lo tetap menang, ya kan? Kayaknya jadi di situ deh. Akhirnya ternyata pertandingan ini menjadi pertandingan terakhir yang ditangani oleh Erik ten Hag. Gue cukup kaget karena sebenarnya kalau lu ngelihat momennya Ten Hag di MU ini ya, seharusnya dia itu bisa dipecat beberapa kali di momen-momen yang lebih pas gitu, kayak misalnya habis dibantai Liverpool 3-0 atau habis dibantai Tottenham 3-0. Nah, gue tadinya mikir karena dia survive 2 itu, nah yang ini karena kontroversi VAR, gue pikir dia bakal survive, nggak bakal dipecat, tapi ternyata akhirnya dipecat, dan pelatih penggantinya juga kemungkinan besar ya udah di here we go sama si Romano sih, yaitu Ruben Amorim atau pelatihnya Sporting Lisbon, masih muda, 39 tahun, belum 40, dan dia pelatih yang membawa Sporting Lisbon berhasil menjadi juara setelah 19 tahun tidak pernah juara. Nah, Man United 11 tahun nggak pernah juara Liga Inggris. Apakah dia berhasil nantinya? Kita tunggu aja. Ruben Amorim sekarang latih Sporting ya. Ada release clause-nya 10 juta euro atau 10 juta pound sterling. Pokoknya 10 juta. Dan itu katanya udah mau dibayar sama MU. Sportingnya udah mengkonfirmasi. Nah, kayaknya tinggal negosiasinya MU sama Ruben ya ini sih. Dan Ruben ini
musim ini Sporting Lisbonnya belum pernah seri, belum pernah kalah, menang semuanya, baik di Champions League maupun di Liga. So, kita berharap aja. Nah, gue sih sebenarnya mendukung Ten Hag sampai akhir jabatannya. Tapi ya gitulah filosofi gue dari dulu sebagai pendukung MU adalah gue mendukung manajer sampai dia dipecat. Nah, begitu dia dipecat, nah gue mendukung, ya pokoknya gue mendukung yang menjabat lah. Basically kayak gitu. Memberi kesempatan. Gue cenderung gak suka yang dikit-dikit dipecat gitu loh, kayak Chelsea atau kayak siapa sih yang dikit-dikit pecat selain Chelsea? Ya yang mirip-mirip gitulah, gue tuh gak suka. Nah, tapi yaudah, thank you Ten Hag for the FA Cup and Carabao Cup. Nah, semoga si Ruben Amorim ini. But kayaknya Carabao nanti si Van Nistelrooy dulu sih yang jadi pelatihnya. And then next ada Arsenal lawan Liverpool 2-2. Nah, pertandingan inilah yang membuat Jamie Carragher, legenda Liverpool, itu akhirnya membandingkan Arteta dengan Mourinho, bukan dengan Guardiola. Nah, jadi menurut Carragher, keputusan Arteta ketika Arsenal leading 2-1 dari Liverpool dan permainannya juga masih di atas Arsenal, mereka lagi di atas angin. Nah, Carragher melihat kalau si Arteta ini tuh malah terus bertahan, cenderung lebih hati-hati mencoba untuk mempertahankan keunggulan. Nah, Carragher juga notice kalau nggak cuma sekali dua kali Arsenal kayak gini, waktu lawan Brighton juga kayak gitu, terus waktu lawan City juga kayak gitu ya, walaupun mereka kartu merah ya di situ, tapi di situ menurut Carragher pun bahwa ketika tim besar yang hobi menyerang kena kartu merah, mereka tetap nggak terus parkir bus lah, gampangannya kayak gitu. Nah, jadi gara-gara kejadian inilah si Carragher menganggap bahwa Arteta ini lebih mirip Mourinho dibandingkan Guardiola. Apalagi Arteta juga sempat dilatih Mourinho kan, waktu Mourinho jadi penerjemah itu di timnya Barcelona itu. Nah, Arteta sendiri nggak mau ambil pusing, dia bilang ya gue memang nggak hanya belajar dari Guardiola aja, gue bisa ngerti kalau gue dibilang mirip sama ini yang compare kan orang-orang. Tapi gue melakukan sesuatu bukan karena manajer lain pernah melakukan itu, tapi gue melakukan sesuatu karena gue pengen melakukan sesuatu itu. Arteta bilang kayak gitu. Kalau dipikir-pikir, gue habis si Carragher ngomong gini, terus gue lihat-lihat, ya iya juga ya memang ya, kayak dulu awal-awal Arteta di Arsenal tuh emang Guardiola banget kan. Nah, tapi sekarang kayak memang udah mulai kelihatan perbedaannya deh, lebih defensif sedikit dibandingkan Guardiola. Ya. Gue sih beranggapan kartu merah, ya lu main lebih defensif memang wajar, tapi ngincar counter attack-nya harusnya tetap ya, biar bisa ngegolin tambah satu lagi kan, jadi lebih enak. Habis itu parkir busnya. But I don't know man. Gue sih nganggap ya Arteta ini secara taktik lebih modern dari Mourinho. Nah mungkin itu kali ya. Mungkin Arteta ini versi modernnya Mourinho gitu. Yang mengamankan hasil. Tapi penampilannya nggak parkir bus itulah. Mungkin kayak gitu. Oke, itu aja untuk Premier League kemarin yang gue bahas emang cuma dikit ya, cuma ada 2 pertandingan 3 karena ada berita besarnya yang Erik ten Hag itu, dan partai pilihan Popo untuk minggu ini lu bisa lihat pertandingannya di layar, dan partai pilihan gue tentu aja ada 2 pertandingan, actually 3 sih. Nah, yang pertama Sabtu jam 7:30 malam ada Newcastle lawan Arsenal. Jadi Eddie Howe ini butuh hasil positif karena penampilannya terus mengecewakan. Bukan nggak mungkin si Eddie Howe ini akan menyusul Ten Hag ya, karena Newcastle sama Man United ini mirip-mirip posisinya di liga dan ya nggak bagus-bagus juga performanya. Jadi menarik untuk dilihat gimana nanti lawan Arsenal hari Sabtu. And then hari Minggu ada 2 pilihan. Yang pertama jam 9 malam Tottenham lawan Aston Villa, dan yang 11:30 malam mungkin belum tentu ada Man United lawan Chelsea, yang mungkin aja MU-nya ini udah manajer baru alias udah Ruben Amorim. Katanya sih kemungkinan bisa. Tapi selambat-lambatnya katanya minggu depan udah pasti Amorim sih. Tapi yang ini. Oke, jadi pilihan Popo 3 itu Newcastle Arsenal Sabtu 7:30, Minggu jam 9 Tottenham Aston Villa, dan jam 11:30 malam ada Man United melawan Chelsea. Itu dulu untuk yang jauh kali ini. Jangan lupa share, like, subscribe juga, share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.